Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus Mukandar SPD MPDI selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman. Baiklah teman-teman, tema kita hari ini adalah tentang hijab. Siapa yang tahu apa itu hijab? Hijab umumnya diadakan sebagai penutup, tapi apakah semua penutup bisa digolongkan dalam hijab? Tidak. Nah, agar tidak keliru, mari kita bahas bersama. Tentu teman-teman tahu kan apa hukum menutup aurat atau berhijab bagi setiap muslimah? Ya, hukumnya adalah wajib. Dalam Al-Quran terdapat ayat Allah tentang berhijab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaknya menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan pada Al-Quran surat Al-Hajjab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka tidak mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Adapun hadis riwayat Abu Dawud bahwa saat Asma binti Abu Bakar bertemu Nabi SAW dalam keadaan pakaian yang tipis, Rasulullah SAW bersabda, wahai Asma, seorang perempuan yang telah balik tidak boleh terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil Nabi menunjukkan ke arah wajah dan telapak tangannya. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa wanita muslimah yang sudah balik harus menutupi jilbab ke seluruh tubuhnya, kecuali bagian biasa terlihat yaitu wajah dan telapak tangan. Itu artinya semua anggota tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun hijab yang dimaksud ini adalah baju terusan yang longgar dan tidak transparan, serta kerudung yang menutupi dada. Menutup aurat atau yang kita sebut sebagai berhijab merupakan keharusan, maka sama saja artinya dengan kewajiban. Sebagaimana yang kita tahu, suatu kewajiban jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Semua orang tentu takut mendapatkan dosa, bukan? Lalu apa sebenarnya yang membuat kita masih enggan berhijab setelah mendengar? berhijab setelah mendengar perintah sang kita tersebut? Seringkali mendengar berbagai cemoohan orang lain terhadap muslimah, seperti percuma tuh berhijab, masih suka menggosip. Terus lagi nih yang ngomong, alah kerudung doang, kata-katanya kebun binatang semua, terus pakai jilbab tapi masih munafik, kalau ngomong mending gak usah. Terus lagi yang ngomong kerudungan sih tapi kelakuannya selenjeh banget, bisa kerdus dan lain-lain. Padahal sebenarnya hijab dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Berhijab itu murni perintah Allah, sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi jika ada muslimah berhijab melakukan perbuatan tidak baik, maka salahkan akhlaknya, bukan jilbabnya yang disebut-sebut. Lagi pula, berhijab memang bukan untuk mengklaim sudah baik atau tidaknya, tapi berhijab itu merupakan kewajiban yang harus ditaati. Allah itu maha baik, maka menaatinya itu merupakan suatu kebaikan. Logikanya, wanita berhijab belum tentu baik, namun wanita yang baik sudah tentu berhijab, karena hijab dan akhlak itu tadi merupakan dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalnya pun berbeda. Jika ada perempuan berhijab kemudian dia melakukan perbuatan tidak baik, misalnya bergunjing, maka dosa yang dia dapat hanya satu, yaitu dosa bergunjing. Tapi jika bergunjing dan tidak berhijab, maka dosa yang dia dapat menjadi dua, karena bergunjing dan karena tidak berhijab. Banyak orang berkata lebih baik menghijabi
menghijab hati terlebih dahulu daripada menghijabi diri. Justru menghijab hati jauh lebih sulit dan bukan suatu kewajiban. Sedangkan menghijabi diri itu mudah dan merupakan suatu kewajiban. Jadi bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan jika ada yang bertanya, mendingan mana? Berhijab tapi jarang sholat, atau nggak berhijab tapi sholat terus? Nah, itu sama saja dengan bertanya seperti tidak ada yang mendingan. Karena berhijab kedudukannya sama wajib dengan puasa, sama wajib juga dengan sholat. Hadirin yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslimah berhijab juga karena tujuan yang amat sangat baik untuk kepentingan muslimah itu sendiri, yaitu agar kita lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Maksudnya dengan berhijab pasti orang lain yang tanpa mengenal kita pun akan tahu bahwa kita beragama Islam, kita seorang muslimah, dan dengan berhijab juga kita tidak mudah diganggu atau dijadikan permainan oleh orang-orang yang berniat jahat. Terutama itu laki-laki bermata keranjang yang suka mengganggu kehormatan perempuan. Tidak usah jauh-jauh. Mengambil contohnya itu misalnya jika ada seorang perempuan yang tidak berhijab melewati sebuah jalan di mana yang terdapat banyak laki-laki di sekitar jalan, itu pasti laki-laki itu bakalan mengganggu perempuan tersebut, seperti disiuli, digodai, dicolek, atau separah-parahnya dihalangi jalannya. Nah, tapi coba jika perempuan yang lewat itu berhijab, maka biasanya mereka yang laki-laki terdiam dan seusil-usilnya mereka akan bilang, permisi dong, atau malas memanggil kita, Assalamualaikum Bu Haji, atau setidaknya masih panggilan yang baik yang bisa kita aminin sebagai doa. Sebagai kaum minoritas di sekolah atau di kampus, kita yang perempuan harus pintar menjaga sikap dan penampilan, karena walaupun laki-laki yang ada di kelas maupun sekolah yang ada itu sudah kita anggap sebagai orang yang dekat dengan kita, namun mereka tidak menghapus status kita sebagai perempuan yang bukan mahramnya. Bergaullah dengan ala kadarnya, jangan kalap atau heboh dan belak-belakan, juga jangan diunyu-unyu atau berlagak manja supaya tidak mengundang fitnah. Nah, sedangkan dari sisi penampilan, melihat kondisi pakaian seragam yang dikenakan adalah model PDA dengan rambut yang harus pendek di atas leher, maka akan lebih bagus jika kita berhijab. Selain terlihat lebih rapi, anggun dan berwibawa. Mendengar ini, timbul keinginan untuk segera berhijab bagi yang belum. Dan bagi yang sudah berhijab, semoga lebih memperbaiki diri dan istiqomah berhijabnya. Satu pesan dari saya, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan oleh orang lain. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan dan dalam perkataan, saya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.